Baik, bertemu kembali dengan Jago Catur Channel. Untuk materi kali ini kita akan membahas teknik di kombinasi ya. Kombinasi ini pertama kita ambil suatu permainan Alekhine, mantan juara dunia dari Rusia, memainkan putih menghadapi Caro-Kann. Ini dalam suatu permainan tahun 35 ya, Alekhine putih melawan pemain amatir. Ini untuk partai pemanasan, pembukaan, masih dalam bentuk Caro-Kann. Setelah kuda E4, pemain amatir melanjutkan dengan kuda D7 dan dijawab oleh Alekhine dengan menteri E2. Pemain hitam yang masih amatir menghadapi juara dunia Alekhine pada saat itu tahun 35 menjawab dengan kuda F6 dan Alekhine dengan santai menjawab kuda D6. Untuk permainan kedua akan kita lihat di sini permainan putih ya. Ini pemain putih Katalimov melawan Ilivitsky. Putih memainkan pembukaan orang utan B4. Pembukaan orang utan dimainkan oleh Katalimov ya. Ini partai yang sudah cukup lama, tahun 59 dimainkan di Frunze melawan Ilivitsky. Dijawab oleh hitam menghadapi pembukaan orang utan dengan E5. Gajah B2, F6, dan Katalimov memaksakan dengan E4, diambil oleh hitam bidak gratis. Gajah F8 makan B4, terus dijawab oleh Katalimov dengan gajah C4. Kuda E7 dan cek di H5. Sekarang kalau G6, hitam tidak menghendaki bentuk demikian, jadi tidak ingin posisi bidaknya lemah, ditutup dengan kuda E7 G6. Putih terus berusaha bermain tajam. Udah dua bidak yang dikorbankan oleh putih. Setelah bentuk demikian, ini ada sedikit ancaman A3 dari putih. Hitam juga tidak tinggal diam, berusaha meladeni putih dengan membuang bidaknya ke D5. Gajah D5, C6, gajah B3. Nah, sekarang kalau ini juga bisa dimainkan ya, menghindar ke D6,
kuda F3, Menteri E7, ini masih bisa dilanjutkan dengan kemungkinan yang masih belum jelas. Kita lihat dalam posisi demikian, hitam tidak memundurkan gajah B4-nya ke D6, namun berusaha mengajak pertukaran menteri, tidak diladeni oleh putih dalam posisi menteri menyerang, malah terus berusaha menusuk, mendobrak pertahanan hitam. Sekarang kalau gajah C5 ini bisa dijawab dengan, nah ini masih keunggulan putih yang sangat kuat. Seandainya dipukul kuda di G1 ini karena ancamannya hitam juga ada di F2 ya, jadi dicek dulu. Ini masih menang putih karena nanti lanjutannya FG7 juga sulit dibendung. Kita perhatikan dalam bentuk demikian ya, tadi sampai posisi demikian. Ini tadi udah kita analisa kalau ini ke sini ya. Ini setelah tusukan di E5, lanjutan dari putih E5-nya ini dalam pembukaan orang utan. Dalam permainan hitam melanjutkan dengan gajah E7. Apa yang dilakukan oleh putih dalam lanjutan pembukaan orang utan tadi, langkah pertama B4, sekarang ada langkah yang sangat baik yang membuat keadaan terbalik. Putih menjawab dengan gajah F7. Ini kalau nggak dimakan aja kudanya dengan gajah F7 ya. Setelah raja F7, ini hitam menyerah karena menteri H5 hilang. Permainan berikutnya akan saya kupas di sini dari Magnus Carlsen ya. Namun pada saat itu Magnus Carlsen belum juara dunia, masih muda sekali, diambil dari permainan tahun 2004. Carlsen masih memiliki rating 2484. Ini lawannya, ini Carlsen memainkan reti kuda F3. Lawannya Dolmatov pada tahun itu ya, 2004 itu memiliki rating yang sangat tinggi sekali, mendekati 2600. Dimainkan di Moskow ini ya, ini dimainkan di Moskow tahun 2004. Berusaha Dolmatov, pemain yang sangat kuat sekali dari Rusia, mengajak permainan pembelaan Belanda. Namun dengan santainya Carlsen, pada saat itu memang belum juara dunia, menjawab dengan D3. Sergei Dolmatov, pemain Rusia yang sangat pengalaman itu, menyusun bentuk dari pertahanan Belanda dengan D6, dorong,
oleh Carlsen, E4, E5 dari hitam, pemain Rusia Dolmatov ya. Belum ada pertukaran. Nah, kuda C3, pengembangan buah dari putih. Masing-masing pengembangan kuda. Nah, di sini kita lihat Magnus Carlsen mulai bertukar di E4 F5, pukul oleh gajah C8. Ini ada langkah yang sangat bagus sekali, bisa untuk dipelajari ya. Jadi menjalankan buah yang sama di pembukaan secara teori dianggap kurang baik, namun tergantung bentuk bangunannya. Di sini malah menjadi bagus ya langkah putih. Pukul kembali dengan kuda F3. Lagi-lagi pertukaran buah. Ini kita lihat hitam berusaha pengembangan ke F6. Ini ada langkah yang cukup menarik dari putih ya, gajah C4. C6 berusaha menutup, dan juga ada kemungkinan nanti D5 atau B5. Ancam kembali, diikat ya, dipin oleh putih. B5, gajah B3, dan menghindari ikatan melalui gajah E7. Dilanjutkan dengan rokade panjang dari Magnus Carlsen. Ratingnya pada saat itu masih 84 ya. Menteri D7, dan ini berusaha mengikat gajah E7 dengan benteng E1. Pada saat demikian Dolmatov menghindar dengan raja D8, dan tanpa ragu-ragu Carlsen mengorbankan bentengnya dengan pertukaran perwira dalam posisi menjadi kalah kualitas ya, ini putih. Jadi kalau pakai raja ini mungkin ini aja juga F6-nya jatuh. Ini break, ancam F5 dan D6. Gajah D7. Ini masih masuk tema ikatan, yang contoh yang sangat baik sekali ya, tema pinnya sangat baik sekali ini. Kuda E4, ancam juga di D6 ya. D5 dan dipukul oleh putih F6. Nggak bisa dimakan sekarang. Ancam lagi. Nah, setelah trik Menteri D4, ini hitam atau Dolmatov menyerah. Karena kita lihat di sini lanjutannya, kalau benteng F8 makan aja D7-nya ya. Sekarang kalau pukul ini bisa double attack ya, dengan ancam menteri dan ancam benteng. Bagaimana kalau masih dilanjut dengan cek? Ini tetap kalah hitam dengan F4. Terima kasih.